Stop komplikasi. Perawatan kaki diabetes pada orang tua yang sering terlupa. Perawatan kaki bagi orang tua penderita diabetes adalah salah satu aspek manajemen kesehatan yang paling krusial. Namun sayangnya, paling sering terlupakan atau diabaikan. Diabetes, terutama yang berlangsung lama atau tidak terkontrol dengan baik, menyebabkan kerusakan serius pada sistem saraf neuropati dan pembuluh darah penyakit pembuluh darah perifer. Kombinasi kedua, kondisi ini membuat kaki orang tua rentan terhadap luka, infeksi, dan komplikasi parah yang dikenal sebagai ulkus kaki diabetik. Jika tidak ditangani secara agresif, ulkus ini dapat berkembang menjadi infeksi tulang osteomielitis yang pada akhirnya memerlukan amputasi sebuah hasil yang dapat merenggut kemandirian dan kualitas hidup orang tua secara drastis. Ringkasan ini akan membedah secara mendalam risiko, pencegahan, dan panduan perawatan kaki diabetik yang harus diterapkan oleh setiap keluarga dan penderita diabetes lansia. 1. Ancaman senyap. Mengapa kaki diabetik sangat berbahaya? Penyebab utama kerentanan kaki pada penderita diabetes adalah kerusakan jangka panjang yang disebabkan oleh kadar gula darah tinggi hiperglikemia. Memahami mekanisme ini adalah kunci untuk memprioritaskan perawatan kaki neuropati diabetik, hilangnya rasa, dan perlindungan. Neuropati perifer adalah kondisi di mana kadar gula darah yang tinggi merusak serabut saraf, terutama pada ekstremitas, dimulai dari kaki. Ini adalah ancaman senyap karena ia menghilangkan sistem peringatan alami tubuh. Rasa sakit, neuropati sensorik. Ini adalah bentuk yang paling berbahaya dalam konteks kaki. Orang tua mungkin tidak merasakan adanya luka kecil, lecet, atau goresan, benda asing kerikil, paku di dalam sepatu, suhu air yang terlalu panas saat mandi, tekanan berulang kapalan yang dapat membentuk ulkus di bawahnya. Implikasi, luka dapat terjadi dan memburuk selama berhari-hari atau berminggu-minggu tanpa disadari, memberikan waktu bagi bakteri untuk berkembang biak. Neuropati motorik. Kerusakan saraf motorik menyebabkan atrofi otot-otot kaki, mengubah bentuk dan struktur kaki. Perubahan ini sering menyebabkan hari kaki palu, hammer toe, atau kaki cakar, claw. Perubahan titik tumpu berat badan saat berjalan, menciptakan area bertekanan tinggi yang sangat rentan terhadap ulkus. Neuropati otonomik mempengaruhi kelenjar keringat dan minyak. Kaki menjadi kering dan piko-pika, menciptakan jalur masuk yang mudah bagi bakteri dan jamur. B. Penyakit pembuluh darah perifer PVD, kegagalan penyembuhan. Penyakit pembuluh darah perifer PVD atau penyakit arteri perifer terjadi ketika aterosklerosis, penumpukan plak lemak, menyempitkan arteri yang membawa darah ke kaki dan tungkai. Pasokan oksigen dan nutrisi yang buruk. Penyempitan ini mengurangi aliran darah. Darah membawa oksigen, nutrisi, dan yang paling penting, sel-sel kekebalan seperti sel darah putih yang dibutuhkan untuk melawan infeksi dan memulai proses penyembuhan luka. Risiko infeksi yang tinggi karena pertahanan kekebalan tubuh yang lemah di area kaki. Luka kecil sekalipun mudah menjadi infeksi serius. Iskemia dan amputasi. Jika aliran darah sangat terhambat, jaringan kaki mengalami iskemia, kekurangan oksigen, dan dapat mati gangren. Pada titik ini, seringkali amputasi adalah satu-satunya pilihan untuk mencegah infeksi menyebar ke seluruh tubuh. Sepsis. 2 pilar, pencegahan, pemeriksaan, dan perawatan harian. Perawatan kaki diabetik bersifat preventif. Tujuannya adalah mencegah luka terjadi,
Dan jika terjadi, mendeteksinya sejak dini. Ini memerlukan rutinitas harian yang ketat. A. Pemeriksaan kaki harian, the daily foot check. Ini adalah langkah paling penting dan harus dilakukan setiap hari oleh orang tua jika memungkinkan atau oleh anggota keluarga pengasuh. Inspeksi visual menyeluruh. Periksa seluruh permukaan kaki, termasuk bagian atas, bawah, tumit, dan yang terpenting, di antara jari-jari kaki. Gunakan cermin untuk melihat telapak kaki. Jika penglihatan orang tua buruk, tugas ini wajib diambil alih oleh anggota keluarga. Apa yang dicari? Kemerahan atau memar. Seringkali tanda tekanan berlebihan atau gesekan sepatu baru. Lecet, luka, sayatan, atau goresan. Bahkan yang terkecil sekalipun harus diperhatikan. Bengkak edema, terutama bengkak unilateral satu kaki saja, yang bisa menandakan infeksi atau masalah vaskular. Pecah-pecah atau kering berlebihan. Indikasi neuropati otonomik, perubahan suhu, bagian kaki yang terasa sangat panas atau sangat dingin, dapat mengindikasikan infeksi atau gangguan aliran darah. Adanya cairan atau bau tak sedap, tanda pasti adanya infeksi yang memerlukan penanganan medis segera. B. Kebersihan kaki yang benar. Kebersihan yang tepat mencegah infeksi jamur dan bakteri. Cuci kaki setiap hari dengan sabun lembut dan air hangat, bukan air panas. Uji suhu. Selalu uji suhu air dengan siku atau pengukur suhu, bukan dengan kaki. Karena neuropati, suhu air ideal adalah sekitar 32 C hingga 35 C. Durasi, jangan merendam kaki dalam waktu lama, karena dapat mengeringkan kulit dan memperburuk pecah-pecah. Mengeringkan, keringkan kaki secara menyeluruh. Area penting. Keringkan secara lembut di antara setiap jari kaki menggunakan handuk yang lembut. Kelembapan yang tertinggal di area ini adalah tempat ideal bagi jamur seperti athlete's foot untuk tumbuh. Pelembab, gunakan lotion tanpa pewangi pada kaki. Peringatan penting. Jangan oleskan pelembab di antara jari-jari kaki, karena ini dapat meningkatkan kelembapan dan risiko infeksi jamur. C. Perawatan kuku dan kapalan. Tugas ini seringkali berisiko tinggi bagi orang tua dengan penglihatan buruk atau neuropati. Memotong kuku, potong kuku lurus melintasi. Jangan membulat di sudut-sudutnya. Memotong terlalu pendek atau membulatkan dapat menyebabkan kuku tumbuh ke dalam ingrown toenail, yang merupakan sumber infeksi serius. Gunakan kikir cochineal file untuk menghaluskan tepi. Jika kuku tebal, rapuh, atau sulit dipotong, segera konsultasikan dengan podiatris dokter kaki. Jangan menggunakan gunting kuku yang tajam atau alat pemotong yang tidak steril di rumah. Kapalan dan mata ikan. Jangan pernah mencoba menghilangkan kapalan atau mata ikan sendiri menggunakan pisau cukur. Benda tajam atau cairan kimia cone removers ini sangat berisiko menyebabkan luka dalam. Perawatan harus dilakukan oleh podiatris yang menggunakan pisau bedah steril untuk mencukur kapalan dengan aman. 3. Investasi terpenting, sepatu dan kaos kaki. Sepatu dan kaos kaki adalah garis pertahanan pertama kaki diabetik. Pilihan yang salah adalah penyebab utama ulkus kaki. A. Memilih kaos kaki yang tepat bahan dan jahitan. Pilih kaos kaki yang terbuat dari bahan yang menyerap kelembapan, seperti campuran akrilik atau bambu. Jahitan. Pastikan kaos kaki tidak memiliki jahitan tebal di area jari kaki yang dapat bergesekan dan melukai kulit tea-tea. Warna. Sebaiknya pilih kaos kaki berwarna terang. Jika terjadi luka dan pendarahan, darah akan lebih mudah terlihat. Jenis. Gunakan kaos kaki diabetik
atau non-restriktif yang tidak memiliki karet elastis ketat di bagian atas. Karet yang ketat dapat menghambat sirkulasi darah yang sudah buruk. Larangan, jangan pernah biarkan orang tua berjalan tanpa alas kaki, bahkan di dalam rumah. Selalu gunakan kaus kaki dan alas kaki di dalam. B. Panduan membeli dan menggunakan sepatu. Sepatu harus memberikan perlindungan maksimal, kenyamanan, dan mengurangi titik tekanan. Waktu pembelian. Beli sepatu di sore hari, saat kaki cenderung sedikit membengkak. Ukur kaki. Minta kaki diukur setiap kali membeli sepatu. Karena ukuran dan bentuk kaki dapat berubah akibat neuropati motorik. Jenis sepatu, bahan, pilih bahan yang lembut dan fleksibel, kulit lembut. Kanvas yang memungkinkan kaki bernapas. Bentuk depan toe box harus lebar dan dalam untuk mengakomodasi jari kaki yang mungkin memiliki kelainan bentuk hammer toe tanpa menekan. Sol harus tebal, keras, dan anti-selip untuk melindungi dari benturan atau benda tajam dari bawah. Penutup. Pilih sepatu yang ditutup dengan tali atau velcro. Perekat agar dapat disesuaikan tingkat kekencangannya. Larangan. Hindari sepatu berujung runcing, sepatu hak tinggi, sandal jepit, atau sepatu terbuka lainnya yang memaparkan kulit kaki. Memeriksa sepatu. Wajib periksa bagian dalam sepatu setiap kali sebelum dipakai. Gunakan tangan untuk meraba. Cari benda asing kerikil, jahitan yang rusak, atau lapisan yang menggumpal yang dapat menyebabkan luka tak terduga. 4. Ketika masalah terjadi. Penanganan luka dan peran medis. Meskipun pencegahan sudah maksimal, luka kecil mungkin tetap terjadi. Penanganan cepat dan tepat adalah penentu antara penyembuhan cepat dan amputasi. Tanda-tanda bahaya yang harus diperhatikan keluarga. Setiap perubahan berikut pada kaki memerlukan kunjungan dokter segera. Idealnya dalam waktu 24 jam. Luka atau lecet yang tidak kunjung sembuh. Luka apapun yang tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan setelah 2-3 hari. Kemerahan, panas, atau bengkak yang meluas. Ini adalah tanda klasik infeksi selulitis, demam, atau menggigil. Infeksi sudah menyebar ke aliran darah, sepsis. Nyeri pada kaki atau betis bisa jadi PUBD, gumpalan darah, atau infeksi tulang. Adanya bau tidak sedap atau keluarnya cairan pus. Tanda infeksi serius atau ulkus yang dalam. Perubahan warna, kaki menjadi pucat, kebiruan, atau hitam, gangren. B. Protokol penanganan luka kecil di rumah. Hanya luka yang sangat kecil, goresan ringan, yang diketahui penyebabnya, yang boleh ditangani di rumah. Cuci, bersihkan luka dengan air mengalir, dan sabun lembut atau larutan garam steril. Antiseptik. Gunakan antiseptik ringan, seperti povidone iodine atau chlorhexidine, sesuai anjuran dokter. Tutup luka dengan perban steril yang tidak lengket. Pantau. Periksa luka setidaknya 2 kali sehari. Jika memburuk, tidak ada kemajuan, atau muncul kemerahan di sekitarnya, segera kunjungi dokter atau klinik perawatan luka. Jangan menggunakan plester yang ketat atau menutupi luka terlalu rapat. C. Pentingnya kunjungan rutin ke podiatris. Perawatan kaki diabetik adalah upaya tim, dan podiatris spesialis kaki adalah anggota tim yang tak tergantikan. Frekuensi kunjungan setidaknya sekali setiap 3 hingga 6 bulan untuk pemeriksaan kaki komprehensif. Orang tua dengan riwayat ulkus, amputasi, neuropati parah, atau PVD mungkin perlu kunjungan bulanan. Pemeriksaan komprehensif. Kunjungan ini meliputi tes neuropati menggunakan monofilamen benang nilon kecil untuk menguji sensasi, evaluasi vaskular,
memeriksa denyut nadi di kaki dan pergelangan kaki, perawatan kuku dan kapalan, pengangkatan kapalan yang aman, dan pemotongan kuku yang profesional. Alas kaki khusus. Podiatris dapat meresepkan dan membuatkan sepatu terapeutik khusus dan insol ortotik yang dirancang untuk mendistribusikan tekanan secara merata pada kaki dan mencegah pembentukan ulkus baru. Peran keluarga dan lingkungan rumah. Perawatan kaki pada orang tua tidak mungkin berhasil tanpa keterlibatan aktif keluarga, terutama karena adanya masalah penglihatan, keterbatasan gerak, dan neuropati. Pengawasan lingkungan rumah lantai. Pastikan lantai rumah bebas dari benda tajam jarum, pecahan kaca, mainan kecil, karpet. Pastikan karpet terpasang dengan baik dan tidak ada lipatan atau sudut yang terangkat yang bisa menyebabkan tersandung. Suhu air. Pasang termostat pada water heater pemanas air di bawah 49 F untuk mencegah luka bakar. Atau pastikan air mandi selalu diuji oleh pengasuh. Alas kaki dalam ruangan. Pastikan orang tua selalu memakai sandal diabetik atau sepatu rumah yang tertutup dengan sol yang tebal dan anti-slip. Dukungan edukasi dan kepatuhan edukasi berkelanjutan. Keluarga harus terus mempelajari tanda-tanda bahaya dan teknik perawatan kaki yang benar. Mendukung kepatuhan, orang tua mungkin lelah atau lupa. Keluarga harus berperan aktif dalam mengingatkan pemeriksaan kaki harian, menjadwalkan dan mengantar ke janji temu dokter kaki, membantu membeli sepatu dan kaos kaki yang sesuai. Prioritas kontrol gula darah. Ingatkan selalu bahwa semua upaya perawatan kaki akan sia-sia jika kadar gula darah glukosa tidak terkontrol. Pengelolaan gula darah yang ketat adalah fondasi dari semua pencegahan komplikasi diabetik. Kesimpulan, perawatan kaki bagi orang tua penderita diabetes adalah prioritas tertinggi dalam upaya pencegahan komplikasi yang melumpuhkan dan mengancam jiwa. Ini bukan hanya tentang kebersihan, tetapi tentang pengawasan, edukasi, dan investasi pada alas kaki yang tepat. Angka amputasi non-traumatik yang tinggi pada penderita diabetes sebagian besar dapat dicegah melalui intervensi sederhana dan rutin. Dengan pemeriksaan harian, kebersihan yang cermat, pemilihan sepatu yang tepat, dan keterlibatan aktif dari keluarga, orang tua dapat mempertahankan kaki yang sehat, mobilitas, dan, yang terpenting, kualitas hidup yang optimal di usia senja. Jangan biarkan stop komplikasi hanya menjadi sebuah judul. Jadikan itu aksi harian yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan ketelitian.